Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Lucu TV. Selamat tahun baru guys, dan semoga di tahun baru ini kita semua dalam keadaan yang selalu bahagia. Ya, nggak usah terlalu banyak basa-basi. Di sini saya mau membahas Quasimodo. Ya, apa itu Quasimodo? Untuk secara definisi, teman-teman bisa googling aja atau cari di YouTube, banyak apa itu Quasimodo. Tapi yang jelas di sini Quasimodo adalah salah satu setup yang bisa kita gunakan untuk open posisi di trading forex. Oke, secara dasar Quasimodo akan saya gambarkan kurang lebih chartnya seperti ini. Ketika harga running ke atas membentuk high, kemudian turun membentuk low, kemudian naik lagi membentuk higher high, kemudian turun membentuk lower low. Jadi di sini ada high, di sini ada low, di sini ada higher high, kemudian di sini ada lower low. Maka di arah sini ketika harga nanti balik lagi ke sini, kita bisa melakukan open posisi sell. Seperti itu. Oke. Bagaimana dengan yang setup buy? Sama saja. Ketika ada harga turun membentuk low, kemudian naik membentuk high, kemudian turun membentuk lower low, kemudian naik membentuk higher high. Di sini ada low, di sini ada high, di sini ada lower low, kemudian di sini ada higher high. Oke. Jadi ketika harga nanti balik ke sini, turun ke sini, kita bisa open posisi buy. Apakah seperti HNS, Head and Shoulders? Ya, kurang lebih sama. Cuman kalau kita telah lebih detail, cuman nanti saya akan berpikir dengan cara yang berbeda. Jadi kalau HNS ya seperti itu tadi modelnya, ada bahu kiri, bahu kanan. Nah, kalau di Quasimodo sebenarnya lebih detailnya seperti ini. Taruhlah ini setup buy. Harga turun membentuk low, kemudian naik membentuk higher high, kemudian turun membentuk lower low, dan ketika naik di sini akan membentuk sebuah base rally sejajar dengan low, high, lower low, higher high, dan di sini ada base. Maka ketika harga turun ke sini, yakin kita buy. Apakah seyakin itu? Oke, butuh konfirmasi. Dan konfirmasi apa yang harus kita perhatikan? Oke, secara lebih amannya atau secara ininya yang jarang sekali dibahas oleh mungkin mentor-mentor trading, bahwa di sini kita harus selalu konfirmasi ke time frame yang lebih besar. Jadi jangan asal setiap ada pola Quasimodo kita open posisi, baik itu sell maupun buy, karena tidak semua setup itu valid. Oke, apakah setiap nanti ada konfirmasi akan valid? Juga belum tentu. Tapi paling tidak ketika dapat konfirmasi di time frame lebih besar, itu peluang validnya lebih besar, prosentasenya lebih besar. Oke, berapa time frame yang kita butuhkan? Minimal 2, jika terkonfirmasi 3 itu lebih baik.
Oke, mari kita gunakan time frame 1 jam untuk sementara ya. Time frame 1 jam ini untuk yang time frame lebih kecil. Nanti teman-teman bisa menggunakan terserah. Saya di sini sebagai contoh membuat contoh di time frame 1 jam, kemudian nanti time frame 4 jam yang lebih besar dan daily. Bagaimana cara mengkonfirmasikan? Bagaimana cara kita agar tahu bahwa setup Quasimodo ini valid? Oke. Jadi, misalkan di time frame 1 jam ini ada setup Quasimodo. Ini di time frame 1 jam. Maka di time frame H4 harus ada engulfing atau double maru. Kalau misalkan di time frame H4 nya ada engulfing, oke, nggak usah konfirmasi ke daily. Ketika harga nanti balik lagi ke sini, kita langsung buy. Stop loss di bawah sini. Oke. Kalau misalkan ternyata di time frame H4 di sini adalah double maru, maka kita lari lagi ke time frame daily. Apakah di daily ada engulfing? Kalau ada, bisa kita langsung open posisi buy. Jika tidak, hindari. Oke, untuk saat ini saya akan carikan contoh yang terkonfirmasi. Mungkin di video berikutnya kita akan cari contoh yang tidak terkonfirmasi. Artinya tidak terkonfirmasi apa? Di time frame kecil ada setup Quasimodo, tapi ternyata di time frame lebih besar tidak ada, baik itu double maru maupun engulfing. Maka setup seperti itu jangan di open posisi, jangan dipakai. Oke teman-teman, mari kita langsung ke chart, kita cari contohnya. Oke, kemarin kalau kita lihat di sini gold terbang. Apakah ini ada setupnya? Kenapa dia terbang? Oke, kita geser ke kiri. Dan di sini guys, coba kita lihat. Ketika harga running turun, kemudian naik, kemudian turun membentuk lower low, kemudian naik sedikit membentuk base. Sini jelek amat gambarnya ini, dan up. Di sini ada low, di sini ada high, di sini ada lower low, dan di sini ada base, di sini ada high, higher high. Maka ketika nanti harga balik lagi ke area sini, maka kita akan open posisi buy dengan catatan ini di time frame H4 atau daily ada engulfing, atau di time frame H4 nya ada double maru. Oke, mari kita cek. Kita tandai dulu pakai rectangle. Guys, tandainya di sini. Oke, tarik kiri dan nyentuh di sini. Oke, kelihatan? Oke, kita pindah ke time frame H4. Ada apa di time frame H4? Ini dia. Oke, ternyata di time frame H4 kalau kita lihat di sini, di sini ada double maru, bisa dilihat. Oke, kalau saya perbesar di sini,
ada candle ini, hijau kecil ini, dan boom, candle besar ini, dan itu adalah double maru. Oke, mari kita konfirmasi lagi ke time frame daily. Apa yang terjadi di sana? Oke, ini dia guys. Di time frame daily ada engulfing. Bisa dilihat engulfing, ada candle merah ini dimakan habis oleh candle hijau ini. Maka ketika nanti harga balik lagi ke sini, kita buy. Oke, jelas ya guys. Jika nanti kurang jelas, teman-teman boleh sharing di kolom komentar. Oke, kita cari lagi satu contoh. Kita balik lagi ke time frame H1. Oke, kita geser, kita cari ke kiri, apakah ada contoh lagi. Kita agak kecilkan guys. Oke, nah ini nih guys, sini saya hapus dulu rectangle-nya. Di sini kalau kita lihat di time frame H1, kita bisa lihat harga naik, membentuk high, kemudian turun, membentuk low, kemudian naik, membentuk higher high, turun lagi, membentuk lower low. Ya, di sini jelas. Jadi ketika nanti harga lari ke sini, kita bisa sell sini. Nah, mari kita konfirmasi dulu ke time frame H4. Ada apa di time frame H4? Kita tandai dulu dengan rectangle. Di mana tadi? Di sini. Oke. Oke. Kita ke time frame H4. Oke, ini ya dia guys. Kita perbesar. Dan di time frame H4 ini ada engulfing. Jadi ketika harga naik ke atas ini, kita bisa langsung sell. Jadi intinya ketika ada setup Quasimodo di time frame kecil, kita konfirmasi ke time frame lebih besar. Harus ada double maru sampai engulfing. Jika di time frame atasnya itu double maru, kita konfirmasi lagi ke time frame lebih atas, harus ada engulfing, baru kita pakai untuk open posisi. Jika tidak ada setup, tapi tidak terkonfirmasi dengan adanya engulfing, sebaiknya dihindari. Oke guys, seperti itu aja untuk video kali ini. Maka untuk video berikutnya akan kita bahas, mungkin kita akan cari contoh-contoh yang tidak terkonfirmasi. Tapi sebelum saya membuat videonya, teman-teman bisa mencari sendiri di MT4. Oke guys, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.